la yasuku khaira ilallah. Bismillahi masyaallah la yasrifu su'a ilallah. Bismillahi masyaallah makana min ni'matin faminallah. Bismillahi masyaallah la haula wa la quwata illa billahil aliyil azim. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'ala dini kullihi wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Yang sama-sama kita muliakan guru-guru kita, orang-orang tua kita yang ada di tengah-tengah kita, Bapak Kiai Haji Ahmad Satiriden, orang tua kita Bapak Kiai Haji Abdul Hakim Hadi, Kiai Haji Abdul Bari MA, Kiai Haji Lutfi Ramli LC MA, Kiai Abdul Somad Nasir, Ustaz Haji Dr. Haji Hussein Zain Hamdah, Kiai Haji Dr. Musli Nasha, Kiai Firdaus Rahmani, abang saya Bapak Haji Mahmud. Asbab-sebab beliau entah 10 atau 15 tahun yang lalu saya mulai ngajar di sini, kemudian nama Bang Haji Wo dibawa kemana? Ke Al-Bakri. Alhamdulillah hari ini saya bisa silaturahim kembali di tengah-tengah jamaah yang saya cintai. Ya, para asatidz yang lainnya, para kiai yang saya nggak sebut tidak mengurangi ta'zim dan hormat saya, serta seluruh jamaah, kaum bapak, kaum ibu yang mudah-mudahan Allah senantiasa melimpahi rahmatnya kepada kita semuanya. Alhamdulillah, kita panjatkan syukur kehadirat Allah pada pagi hari ini. Kita masih diberikan nikmat iman, nikmat sehat. Terlebih lagi adalah nikmat senggang waktu. Kata Nabi, ada 2 nikmat yang sering kita lupa. Ni'matani maghbunun fihi ma katsirun minan nas as-sihah wal faragh. Ada 2 nikmat yang manusia sering lupa, sering abaikan. Padahal itu adalah anugerah terbesar yang Allah berikan kepada makhluknya. Apa 2 nikmat tadi? As-sihah, al-faragh, kesehatan dan keluangan waktu. Ada orang yang hari ini sehat, waktunya sempit banget. Masih sibuk dengan urusan dunia. Ada orang yang waktunya luas tapi sakit. Tuh orang di rumah sakit dia bengong aja. Ya kan waktunya luas. Kita alhamdulillah hari ini walaupun saya masih ngantuk semalam dari Baitul Amal, Masyaallah Amal. Ya Bu, pulang udah capek banget ya, alhamdulillah masih bisa hadir. Ini sehat dan senggang waktu mahal benar yang Allah kasih sama kita. Yang mudah-mudahan waktu yang sangat singkat yang Allah berikan hidup di dunia ini dapat kita manfaatkan dengan sebaik-baiknya. Ya, bukan soal umur panjang atau pendek, tapi soal memanfaatkan umur yang Allah berikan. Karena cuman berapa itu kita dikasih waktu? 60, 70. Ini orang tua kita udah 70 lebih. Ya saya udah 65. Ya. Artinya kalau 65 udah kelewatan itu. Nabi 63. Ya, kita 65. Ya. Mudah-mudahan waktu yang Allah kasih ini kita bisa isi dengan sebaik-baiknya. Amin ya rabbal alamin. Shalawat serta salam semoga dan selalu terlimpah dan tercurah pada Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Mudah-mudahan kita semuanya akan mendapatkan syafaatnya di yaumil akhir nanti. Bapak Ibu jamaah yang mulia, ini sampai jam berapa sini? Subuh lagi katanya. Bukan, ini pakai dikasih tatakan kaki. Kasih tatakan, kasih meja lengkap banget udah.
Jadi peringatan Maulid ini selalu diadakan di mana-mana, di setiap musola, masjid, supaya kita ingat lagi orang yang paling berjasa dalam hidup kita, yaitu Nabi kita Muhammad SAW, yang menuntun langkah kita, yang menjadi teladan buat kita semuanya. Terkadang kita lupa orang yang banyak jasa dalam hidup kita, yang membuat kita selamat di dunia, yang menuntun kita. Tadi sudah disampaikan oleh guru kita tentang sosok Abu Bakar, tentang sosok Umar Ibnul Khattab, orang-orang yang mengikuti jejak langkah-langkah Nabi yang terdahulu. Nah, kita hendaknya bisa kembali mengikuti semua yang pernah dilakukan oleh para sahabat, yang mereka selamat di dunia, bisa melewati hidup dan ujian yang berat di dunia ini karena mengikuti apa yang dituntun oleh Nabi kita Muhammad SAW. Ya, karena berkali-kali ya saya sering bilang Nabi ini beda dengan kebanyakan nabi-nabi yang lain, Pak. Kalau bahasa kerennya, Nabi nggak spektakuler seperti Nabi Musa, dia bisa belah lautan. Ya, lah sekarang Suramadu aja kebelah itu. Ya, pada zaman itu kan spektakuler banget itu, dengan tongkatnya dia bisa belah lautan tuh Nabi Musa alaihissalam. Ya, karena memang harus ditundukkan dengan mukjizat yang mengalahkan mukjizat kelebihan mereka, tukang-tukang sihir ya, yang melempar tongkatnya jadi ular. Nabi Musa dikasih lagi mukjizat yang luar biasa. Bukan cuman ular dilempar tongkat jadi ular, bukan, dia bisa belah lautan. Gak ada sejarahnya ya lautan terbelah kecuali untuk menyelamatkan bangsa Bani Israel. Itu yang kita lihat di Palestina. Israel agamanya Yahudi. Ada lagi dari bangsa Bani Israel agamanya Nasrani. Ya, Nabi dari bangsa Arab ya, membawa Islam buat kita semuanya. Ya, kenapa bangsa Yahudi Bani Israel masih diselamatkan? Ya, karena hampir sebagian besar nabi dari bangsa Bani Israel. Ada 124.000 nabi itu, Pak. Sebagian besar itu dari bangsa Bani Israel. Terpilih menjadi 313 rasul. Dari 313 yang wajib kita ketahui ada 25. Dari 25 terpilih lagi menjadi 5 ulul admi. Dari 5 terpilih lagi menjadi 2, yaitu Ibrahim dan Muhammad SAW. Dari 2 terpilih lagi menjadi 1, yaitu Nabi kita Muhammad SAW. Jadi Rasulullah yang menjadi teladan kita adalah pilihan dari manusia-manusia yang terpilih. Nabi tidak seperti Nabi Sulaiman, kaya, punya kerajaan yang tidak ada tandingannya. Dia bisa mengendarai angin, dia paham bahasa binatang. Nggak seperti itu. Bagaimana Nabi Sulaiman, kekayaan yang tidak ada tandingannya. Dia bisa menaklukkan jin-jin. Dia bangun istananya, jin yang nyelam ke dalam lautan, dasar lautan, dia ambil mutiara-mutiara untuk membangun istana Nabi Sulaiman alaihissalam. Ya, sampai-sampai Nabi Sulaiman minta kepada Allah, janganlah ada manusia di bumi ini yang bisa mengalahkan kerajaan yang saya punya. Allah kasih. Siapa yang paling kaya di dunia ini? Nggak ada apa-apanya dibandingkan Nabi Sulaiman. Tapi sayang, Nabi Sulaiman umurnya paling pendek, Pak. Makanya Nabi Sulaiman lagi sholat, lagi ibadah, tiba-tiba ada pohon yang tumbuh. Kata Nabi Sulaiman, ya Rob, itu pohon apa? Itu ajalmu. Kalau pohon itu berhenti tumbuh, berarti ajalmu udah tiba, Sulaiman. Ya, dipototin tuh pohon tiap hari. Kapan berhentinya nih? Ya. Begitu udah mulai nggak bergerak lagi, wah ajalku sudah tiba. Dia minta sama Allah. Ya Allah, tolong sembunyikan kewafatan aku. Allah katakan, iya Sulaiman. Akhirnya Nabi Sulaiman duduk di singgasananya, dia pegang tongkat, Allah cabut ruhnya. Ya, tuh jin pada bangun istana kagak tahu Sulaiman udah wafat. Ya, sampai tongkatnya dimakan rayap. Itu tongkat dimakan rayap, jatuh Nabi Sulaiman.
Wah, pada marah tuh jin setan, Pak. Jin yang ditaklangkan Sulaiman, kita diprank sama Sulaiman. Kita bangun istananya, ternyata dia udah wafat. Ya kan, jadi pertanyaan, kenapa Nabi Sulaiman minta disembunyikan kewafatannya? Sebagai bukti kalau jin nggak tahu yang gaib. Jangan percaya, makanya tadi dengan dukun-dukun yang miara jin, itu yang gaib mereka nggak tahu. Mereka hanya menerka-nerka saja. Tidak seperti Nabi Yusuf alaihissalam, Nabi kita, yang orang bilang tampannya itu sampai ibu-ibu, ya, bukan kelepek-kelepek, tuh ibu-ibu sampai nyayat tangan, Nabi Yusuf lewat nggak berasa, darah ngucur kagak berasa, saking terpesona ngelihat ketampanan Nabi Yusuf. Nggak kayak begitu, enggak. Karena Nabi yang paling tampan itu bukan Yusuf. Bilang apa? Nabi apa itu? Adam. Nabi Yusuf ada bapak ibunya, Nabi Adam nggak ada bapaknya. Tangan Allah langsung yang menciptakan Adam. Khalaqtu Adam, aku yang menciptakan Adam, sempurna. Ya. Kalau Nabi Yusuf ada bapaknya, Yakub. Yakub punya anak 12, di antara anak yang 12 Yusuf. Makanya bangsa Bani Israel itu identik dengan 12. Fanfajarat minhus nata asyrata ainan. Mengalirlah 12 mata air. Kenapa tidak disebut dengan Bani Yakub tapi Bani Israel? Karena Nabi Yakub suka keluar malam. Kalau dia keluar malam, dia kontrol anaknya pada ibadah apa kagak. Nah, anaknya pada ngomong, nih bapak kita Isra mulu. Ya, subhanalladzi asra, maha suci Allah yang telah memperjalankan hambanya pada waktu malam. Jadi orang yang sering keluar malam disebut Israel. Jadi kalau malam mancing mulu, nah ini Israel nih. Bani Israel. Ya, sampai nanti Nabi Isa pengikutnya juga 12, kaum Hawariyun. Ya, agamanya disebut dengan agama Nasrani karena Nabi Isa mengatakan man ansori ilallah, siapa yang bakal menolong aku menyampaikan agama ini, nahnu ansarullah, kamilah kata pengikutnya yang 12 akan menolong engkau wahai Isa. Maka agamanya disebut dengan agama Nasrani. Kalau dari Nabi Yakub agamanya Yahudi karena salah satu putra yang 12, nah itu namanya Yahuda. Paham ya? Tidak seperti itu. Ya, Yusuf cakepnya bukan main. Sampai ibu-ibu, bapak-bapak kalau walimatul hamil yang dibacain surah apa? Yusuf. Harapannya apaan? Biar cakepnya kayak Nabi Yusuf. Saya mah kagak yakin lihat bapaknya aja kayak begitu. Bapaknya udah hitam pendek gini ya. Bacain 10 kali surah Yusuf kagak ngaruh. Ya, tapi guru-guru kita pada ngajarin baca surah Yusuf supaya akhlaknya dapat kayak Nabi Yusuf. Kalau nggak dapat tampannya, dapat akhlaknya. Dan ketika Nabi Mi'raj, Nabi ngelihat ternyata ra'aitu Yusuf wa ya Adam, aku lihat di langit Nabi Yusuf dan Nabi Adam, aku lihat Adam 70 kali cakepnya dari Nabi Yusuf. Antum